الأولى بكماله كشف الدجى بجماله كملت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله صلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita pada malam hari ini bersalawat mengagungkan kita punya Nabi, kita punya kekasih dan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu junjungan kita, baginda kita Sayyiduna Maulana Muhammad, yang mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada malam hari ini kita bersalawat, mudah-mudahan nanti satu persatu kita dapat syafaat hadratul Rasul Nabi besar Muhammad. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita bersama Sayyidul Walid Al-Habib Qadri bin Uthman Al-Idrus, yang kita doakan mudah-mudahan Sayyidul Walid panjang umur, sehat afiat, kabulkan hajatnya, terus diberikan kesabaran dan diluaskan rezekinya, dan seluruh anak-anaknya dan keluarga besarnya semua berkah dunia wal akhirat. Begitu juga guru kita bersama, orang tua kita bersama Al-Habib Ali Bakri Al-Hamid, turut hadir Al-Habib Hadid bin Uthman Al-Idrus, begitu juga Al-Habib Husain Al-Jufri, begitu juga Al-Habib Hamid bin Qadri Al-Idrus, Wal-Habib Ridwan bin Qadri Al-Idrus, dan segenap para asatid, para habaib, para hujat, para orang tua, para guru-guru duduk hadir tengah kita, Al-Ustadz Busairi, begitu juga Ustadz Rahmat Ilham, begitu juga Guru Abdul Rauf dan Ustadz Ridwan Iman, yang kesemuanya kita doakan para guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, kabul hajat dunia wal akhirat. Wabil khusus guru kita bersama, pimpinan kita bersama, panutan kita bersama, pemimpin kita bersama, Raisul Majlis Hikmatul Muhibbin lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, di bawah pimpinan guru kita Ad-Da'ilallah Ustadzuna Al-Mahbub Guru Fadli bin Akif, yang kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur. Kurang kencang, doain guru aminnya harus kencang. Amin. Ente doain guru itu hakikatnya berkahnya buat kita. Doain orang biasa aja, ketika kita mendoakan orang lain, kita doain si fulan panjang umur, 2 kali panjang umur buat kita. Si fulan biar banyak rezeki, 2 kali banyak rezeki buat kita. Si fulan biar berkah hidupnya, 2 kali berkah buat kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau, guru kita Guru Fadli panjang umur. Amin. Sehat afiat. Amin. Kabul hajatnya. Amin. Luas rezekinya. Amin. Diberi kesabaran oleh Allah. Amin. Diselamatkan oleh Allah. Amin. Memakmurkan majelisnya. Amin. Terus mensyiarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat umatnya hadratul Nabi, hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada malam hari ini duduk tak lain tak bukan adalah karena hati kita cinta sama Nabi besar Muhammad. Merayakan peringatan Maulidur Rasul, maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi guru kita Ustaz Ridwan sudah mengatakan perkataannya Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sayyidul Maulid Samtud Durar. Beliau berkata, masyi kama majma'al maulid rijalil qurub zawagad yal-asi idza batatu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau berkata, nggak ada tempat yang dimana kita kumpul di itu tempat, melainkan segala kesusahan kita, kegalauan kita, kegundahan kita, semua kesulitan kita diangkat, dipermudah, disenengin sama
Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang buat maksiat, yang suka berbuat dosa, yang suka adu domba, yang suka hasud, yang suka takabur dan lain-lain. Inilah waktu kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah waktu kita untuk menjadikan kita para pemuda-pemudi umatnya kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sedih melihat di zaman sudah ada di akhir. Kita ini semua ya Allah umat akhir zaman. Nabi kita nabi akhir zaman. Kita umatnya umat akhir zaman. Kita lihat keributan udah di mana-mana. Ini dunia, ini bumi semakin hancur. Betul apa enggak? Kita lihat permusuhan di mana-mana, perdebatan di mana-mana, perkelahian di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, pembantaian di mana-mana, penyakit di mana-mana, wabah di mana-mana. Bahkan tidak pandang bulu, mau itu ulama, mau itu habaib, mau itu asatidz, mau itu para guru, para pewaris Nabi besar Muhammad. Semua mereka musuhi, semua mereka adu domba dan lain-lain. Hati-hati. Wah, apalagi yang dimusuhinnya adalah, yang dibencinya adalah cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau saja darahnya ulama bisa kita katakan beracun, demi Allah darahnya para habaib lebih beracun dan membunuh. Maksudnya apa? Hati-hati, belum lama kita ngeliat guru-guru kita, salah satunya siapa? Syekh Ali Jaber lagi tengah ceramah. Kita kenal beliau ceramahnya nggak keras, ceramahnya nggak nyindir-nyindir pemerintah, ceramahnya nggak bikin ini dan itu, ceramahnya menguatkan ukhuwah, persatuan. Tapi apa yang terjadi kita lihat sekarang saudara, dunia sudah makin di ujung, sudah makin di akhir. Ya Allah, PR nih buat kita. Tugas kita sekarang nih, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari para guru kita, para asatidz kita, para habaib kita. Hadirkan terus ini hati kita, langkahkan terus kita punya kaki. Kita langkahkan terus kita punya kaki untuk terus duduk di taman surga di majelisnya Nabi besar Muhammad. Bagaimana mau duduk nanti di akhirat sama Nabi Muhammad kalau di dunianya nggak mau duduk di majelisnya Nabi Muhammad? Bagaimana nanti di akhirat mau masuk surga di belakang Nabi Muhammad kalau di dunianya tidak mau duduk sama anak cucu baginda Nabi besar Muhammad? Bahkan benci, memusuhi daripada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana mau masuk surga di belakang rombongannya Nabi besar Muhammad kalau di dunianya tidak mau berguru, tidak mau duduk sama para guru-gurunya, warasatul Mustafa, para pewarisnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sadar zaman kita sama zaman Nabi jauh, sangat jauh. Ribuan tahun Nabi sudah meninggalkan kita. Ribuan tahun lalu Nabi udah nggak ada di sisi kita. Modal kita apa? Kita sadar sholat kita nggak bisa dibanggain. Sholat kita pas-pasan, puasanya pas-pasan, ibadahnya pas-pasan. Kita terkadang nih, maaf, ibadah sedikit, mengeluhnya banyak. Betul apa enggak? Ini sebelumnya saya mau tanya, kalau saya ada ceramah pakai rada-rada ada Betawinya atau Jakarta, bahasa Jakartanya, kira-kira pian-pian paham gak ada? Bujur-bujur paham nah? Nah, alhamdulillah. Belum bisa aja berpandir-panjar, cuma dikit-dikit. Berpandir-panjar dikit-dikit. Kalau berpandir-panjar banyak, akhirnya nanti belepotan. Ya Allah. Alhamdulillah, Allah kumpulin kita pada malam hari ini. Tadi kita baca maulid yang dikarang oleh guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang kita berdoa mudah-mudahan walaupun tahun ini beliau tidak bisa datang ke negeri kita Indonesia, tapi kita berdoa mudah-mudahan dengan berkat kita membaca maulidnya, biografi Nabi besar Muhammad, kita semuanya dapat berkah dunia wal akhirat.
jadi sebab Allah gabulin hajat dunia akhirat kita. Saya mau ingetin, kalau kita datang maulid jangan sekedar datang begitu aja. Kita datang bawa doa yang banyak, kita datang bawa hati yang penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang bawa cita-cita yang banyak, bawa hajat yang banyak. Ketika datang berdoa, bukan sekedar kita duduk tadi baca maulid dan lain-lain, pulang begitu aja. Tidak, minimal kita datang tadi hati kita gelap, pulang hati kita jadi terang benderang. Bukan sekedar hadir maulid, pulang tidak ada bekasnya. Hadir maulid, memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad, pulang dari peringatan maulid mau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad. Jangan jauh-jauh dari Nabi besar Muhammad. Mau berkah, mau mati husnul khatimah, mau anak soleh soleha, mau jadi istri yang soleha, mau jadi suami yang soleh, mau rezekinya banyak. Kuncinya satu, jangan jauh-jauh dari Nabi besar Muhammad. Kita nggak bisa langsung ke Nabi besar Muhammad, mainkan dengan wasilahnya, duduk dengan mereka para pewarisnya Nabi besar Muhammad SAW. Pegang teguh nih ajaran Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata di dalam satu kitabnya, apa yang dikatakan oleh beliau? Dir ilal haq bijanahainil kitab wa sunnah. Terbanglah kalian menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan dua sayap. Sayap apa? Sayap yang pertama adalah Al-Quran. Kita pegang itu Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Jangan jauh-jauh dari Nabi besar Muhammad. Kita banyak, sering kita hadir peringatan maulid, tapi pulang kita tidak menghidupin sunnah Nabi besar Muhammad. Na'udzubillah. Para sahabat dahulu, mereka merelakan apapun yang mereka punya, mereka miliki, semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Dari nyawanya, dari hartanya, dari pemikirannya, dari tenaganya, pokoknya semuanya hidup matinya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan walaupun banyak di antara mereka, karena sebagian besar dari mereka adalah anak-anak muda. Jadi yang muda pada malam hari ini, termasuk saya masih anak muda, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Sorga tidak pandang tua dan muda. Betul apa enggak? Begitu juga neraka enggak pandang tua maupun muda. Begitu juga kematian enggak pandang tua maupun muda. Selagi kita menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad, sambil kita terus dihadirin dalam hati kita, mudah-mudahan berkat sering duduk taklim, sering duduk di majelis Nabi besar Muhammad, berkat kita mahabbah sama para ahlul bait, cucu baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan tadinya kita sering buat dosa, jadi Allah ampunin dosa-dosa kita ya. Amin. Yang tadinya kita sering buat dosa, jadi orang-orang yang soleh-soleha. Dulu para pemuda-pemudi Nabi besar Muhammad, sebagian dari mereka, sebagian besarnya itu pemuda-pemudi, sama nih kayak sebanyak anak-anak muda, masya Allah, yang ganteng-ganteng kayak sekutang belum matang. Tahu sekutang nggak? Ada nggak di Banjar sekutang? Ada, main ke Jakarta ntar. Contohnya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah. Beliau masih muda, umurnya di bawah Rasulullah, tapi punya semangat yang tinggi, punya semangat yang agung, punya semangat yang besar. Ketika perang Khandaq, ketika konflik perang Khandaq itu, Sayyidina Ali berani menantang seorang albojo atau panglima besarnya orang kafir Quraisy. Orang kafir dulu pada saat perang Khandaq itu, ceritanya panjang, saya ambil ringkasannya saja. Satu panglimanya mereka, pemimpinnya mereka yang bernama Amr bin Abi Wud. Ini Amr bin Abi Wud ini seorang pembunuh. Dia punya prinsip apa? Nggak bakal tutup itu pedangnya ke dalam sarung, nggak bakal dimasukin itu pedang ke dalam sarungnya, melainkan sudah membunuh nyawa lawannya. Nggak bakal dimasukin pedang kalau sudah keluar, nggak bakal dimasukin, melainkan sudah membunuh nyawa lawannya. Itu Amr bin Abi Wud. Ketika
perang Khandaq ini Amr bin Abi Wud menantang Rasulullah. Ukhruj ya Muhammad, katanya, keluarlah engkau wahai Muhammad. Sayyidina Ali mendengar ada orang yang nantang kekasihnya, ada orang yang nantang Nabi Muhammad, nggak diem, langsung bilang, ya Rasulullah, khali ba'tul, biarin anak yang membunuhnya. Ya Ali, annahu Amr. Wahai Ali, ini bukan orang sembarangan, ini pembunuh nih. Engkau masih kecil, masih muda, ini pembunuh. Rasulullah pada saat perang Uhud baru kehilangan paman tercintanya Sayyidina Hamzah. Makanya Rasulullah rada berpikir sedikit, nggak mau sampai kehilangan daripada saudaranya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diingetin, wahai Ali, ini Amr. Ditahan Sayyidina Ali. Kedua kalinya, ukhruj ya Muhammad, keluarlah engkau wahai Muhammad, kata Amr bin Abi Thalib. Sayyidina Ali gergetan lagi, udah Rasulullah, biar anak yang membunuhnya. Sampai ketiga kali, kedua kali ditahan juga sama Rasulullah. Sampai ketiga kali, akhirnya diizinin sama Rasulullah. Diizinin sama Rasulullah itu Sayyidina Ali untuk melawan daripada Amr bin Abi Wud. Sebelum keluar dari kemahnya, Sayyidina Ali dipakein imamah sama Rasulullah, terus dikasih pedang Dzulfikarnya Rasulullah. Dikasih imamahnya, dikasih pedangnya Rasulullah. Akhirnya keluarlah Sayyidina Ali. Pada saat keluar terjadilah perdebatan yang luar biasa. Sebelum perkelahian berjalan, berdebat dulu karena Amr melecehkan atau nganggap remeh Sayyidina Ali. Kata Amr, dulu abah ente ini teman anak, sekarang anak ente, sekarang anaknya mau coba-coba bunuh saya. Abah ente dulu teman. Akhirnya singkat cerita terjadilah, mulailah perang atau duel maut antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Abi Wud. Saking dahsyatnya itu perkelahian, saking dahsyatnya itu duel, para sahabat tidak ada yang dapat menyaksikan dengan jelas mana Amr, mana Ali. Karena apa? Itu tempat perkelahian, tempat duel terkepung oleh debu yang banyak. Kayak kita kalau lagi main bola banyak debu. Ini saking dahsyatnya, dipukul kiri dan kanan sehingga itu debu menguap keluar, mengepung daripada tempat duel tersebut. Sahabat nggak ada yang bisa lihat mana Ali, mana Amr, nggak bisa lihat jelas. Sampai tak lama kemudian terdengarlah suara takbir Allahu Akbar yang menandakan bahwasanya perperangan tersebut dimenangi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sallallahu alaihi Muhammad. Anak muda melawan orang tua, tapi bukan sembarangan orang tua. Ini musuhnya Allah dan Rasulnya. Tapi ini anak muda pembela Allah dan Rasulnya. Dimenangkan oleh Allah. Sayyidina Ali melawan musuh Allah Amr bin Abi Wud. Bahkan para sahabat pada saat itu menemukan jasadnya Amr bin Abi Wud sudah terbelah menjadi dua. Kepalanya terbelah menjadi dua karena ditebas oleh pedangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diberi oleh Rasulullah SAW. Mungkin diantara kita berpikir, oh itu wajar, laki-laki mereka keluarkan atau mereka jadikan seluruhnya hidup matinya untuk Allah dan Rasulnya. Mereka berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Jangan salah, banyak para sahabiyah, para sahabat-sahabat perempuan yang mereka membela Allah dan Rasulnya. Contohnya siapa? Ummu Umarah radhiyallahu taala anha. Ummu Umarah pada saat perang Uhud, beliau menjadikan badannya tameng untuk Rasulullah. Tahu tameng? Kalau perang kan udah tameng tuh, ada pedang, ada tameng. Ummu Umarah relain badannya nih jadi tameng buat Rasulullah. Setiap ada orang yang mau melawan Rasulullah, setiap ada pedang yang mengampas Rasulullah, setiap ada panah yang mau menghembus ke Rasulullah, ditahan sama Ummu Umarah. Sampai Ummu Umarah terjatuh dan sekarat. Bayangin coba, setiap ada pedang, panah,
tonjokan, tampolan. Tahu tampol kan? Kalau Betawi dikit-dikit kan lu macam-macam gue tampol lu gitu. Ditahan sama Ummu Umarah sampai Ummu Umarah terjatuh karena banyaknya pukulan yang dia tahan demi melindungi Rasulullah. Karena pada saat perang Uhud ini sempat ada miskomunikasi antara pasukan yang ada di atas gunung dengan pasukan yang ada di bawah gunung. Singkat cerita, karena miskomunikasi tersebut sempat porak-poranda atau sempat terbongkar bentengnya umat Islam pada saat itu, sehingga sampailah itu Ummu Umarah berusaha untuk melindungi nabinya, melindungi Rasulullah. Ummu Umarah pingsan, dibawa sama para sahabat ke tenda pengobatan. Pada saat setelah diobati sudah enakan sedikit, dikabarin, wahai Ummu Umarah, Rasulullah datang untuk menjengukmu. Rasulullah datang. Pada saat Rasulullah datang, detik itu juga Ummu Umarah langsung bangun dari tempat tidurnya, langsung bangun dari tempat guringnya, langsung tadi lagi guringan lah, langsung bangun Ummu Umarah. Seakan-akan tidak merasakan sakit sedikit pun. Ditanya sama Rasulullah, wahai Ummu Umarah, kaifa haluki, bagaimana keadaanmu? Ya Rasulullah, demi Allah saya baik-baik saja, yang penting kau, kalau kau baik saya juga baik. Masya Allah, akhirnya didoakan beliau sama Rasulullah. Rasulullah pulang, lalu terdengarlah kabar bahwasanya Rasulullah ingin perang kembali. Ummu Umarah mendengar pada saat itu Rasulullah pengen pergi perang lagi, langsung Ummu Umarah perintahkan sahabat atau perintahkan temannya untuk siapkan baju perang dan senjata perang. Dia langsung pengen ikut perang bareng Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Kita sekarang ini harus jadi pemuda-pemudi, laki atau perempuan, kuatin iman Islam kita, kuatin solidaritas kita, kuatin persatuan kita untuk membela Allah dan Rasulnya. Betul, di dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, la tahdod, jangan marah. Betul, la tahdod, jangan marah. Tapi ini la tahdod, jangan marahnya fi haqqin nas. Kalau ada orang jelek-jelekin kita, hasut sama kita, iri sama kita nggak perlu marah, bodoh amat, kita sabar, Allah angkat derajat kita. Tapi ketika yang dilecehkannya adalah Allah dan Rasulnya, yang dilecehkannya adalah para pewarisnya Nabi besar Muhammad, para anak cucunya Nabi besar Muhammad, maka kita wajib marah. Harus kita membela Allah dan Rasulnya. Tapi marahnya bil adab, marahnya dengan adab, bukan main marah-marah aja. Ada caranya. Marahnya bil adab wal ilm, dengan adab dan ilmu. Rasulullah adalah obat buat kita. Alhamdulillah kita kumpul pada malam hari ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang kita ingat Rasulullah sebelum lahirnya aja, keajaiban yang menyambut kelahirannya Nabi besar Muhammad. Banyak di antara kita yang mungkin saya juga baru tahu itu kisah awalnya sebelum Rasulullah lahir. Sebelum Rasulullah lahir, sebagaimana yang sudah kita ketahui, sebelum berpindah dari tulang sulbi ke dalam rahim, dari tulang sulbi ke dalam rahim, sampailah ke tulang sulbinya bapaknya Rasulullah, Sayyidina Abdullah, berpindah ke rahimnya Siti Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapaknya Nabi menikah. Sayyidina Abdullah menikahi Siti Aminah, ibundanya Nabi. Pada saat itu bapaknya Rasulullah baru berumur 18 tahun. Sebagaimana yang dikutip di dalam kitab Nurul Yakin di Syekh Muhammad bin. Dalam kitab Nurul Yakin disebutkan bapaknya Rasulullah nikahi ibu Rasulullah umur 18 tahun. 18 tahun. Setelah nikah baru beberapa saat menikahi ibunya Rasulullah, tiba-tiba bapaknya nih yang bernama Abdullah
ingin pergi tijarah, pergi berdagang ke negeri Syam, pengen pergi berdagang ke negeri Syam. Namanya pengantin baru, nggak bisa lama-lama ditinggal, bawaannya kan. Pada saat ditinggal ternyata Siti Aminah dalam keadaan mengandung, dan yang dikandungnya adalah manusia suci, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di bulan pertama, di minggu-minggu pertama, terus bulan pertama sampai di bulan kedua muncul tanda-tanda dan kabar-kabar yang dikirim oleh Allah melalui para malaikatnya dan para nabi-nabi yang datang lewat mimpi atau lewat lainnya ke Siti Aminah, sampai cahaya menerangi rumah Siti Aminah. Ini Siti Aminah sampailah karena dia seorang diri menunggu suaminya, baru pengantin baru ditinggal, bawaannya kangen. Dia punya pikiran, nanti kalau suami saya datang saya mau ceritain banyak kejadian ini yang datang kepada saya, mengabarkan bahwasanya ini yang saya kandung adalah bukan manusia biasa, melainkan basyarun nakal basyar, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Tapi apa boleh buat, pada saat 2 bulan di kandungan Rasulullah sudah ditinggalkan oleh ayahandanya, Rasulullah sudah menjadi yatim. Ya Allah, Rasulullah ketika lahir, Rasulullah ketika dalam kandungan aja nggak nyusahin ibunya. Siti Aminah ketika mengandung Rasulullah nggak ngerasain mual, nggak ngidam, dan nggak muntah. Ibu-ibu sekarang ada gak yang ngandung nggak ngidam, nggak mual, nggak muntah? Ada apa enggak? Siti Aminah ketika ngandung Rasulullah nggak ngidam, nggak mual, nggak muntah. Rasulullah ketika lahir, karena sallallahu alaihi wasallam ulida makhtulan makhtuan ulida makhtulan makhtu asurrah. Ketika lahir sudah dalam keadaan terhitan, sudah disunat. Matanya bagaikan pakai celak, bagaikan pakai sifat mata, dan tali pusarnya sudah terputus. Dan ketika Rasulullah lahir, turhu ila sama mu'miyan bidzalika innalahu syarafan ala majhu wa sama. Rasulullah ketika lahir tangannya mengarah ke langit, seakan-akan menunjukkan beliau adalah manusia yang agung, yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Sang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah yang harus kita ketahui. Makanya kita beruntung Allah takdirkan pada malam hari ini, alhamdulillah kita masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebelum saya tutup, saya mau ngajak semuanya untuk kita bersolawat kepada Rasulullah dengan syair yang isinya tentang sholat. Bukti kita sukses hadir maulid adalah kita mau menjalankan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, menghidupkan syariat Rasulullah. Diwajibkan kita sama Allah Ta'ala untuk sholat, jangan tinggalkan sholat. Sholat imaduddin, sholat tiangnya agama. Rumah kalau nggak ada tiangnya, nggak ada fondasinya, itu rumah nggak bakal bisa berdiri. Banyak sekarang Islam tapi Islam KTP. Ketika dia bilang Islam tapi dia tidak mendirikan sholat, agamanya tidak ada fondasi, agamanya tidak ada tiangnya, maka wajar hidupnya penuh dengan kegelisahan, hidupnya penuh dengan masalah, hidupnya penuh dengan penyakit, karena dia tidak mau menjalankan sholat, dia tidak mau menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca nih qasidah salatullah salamullah sebagai penutup. Mudah-mudahan Allah tambahin iman Islam kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang mau baca atau mau ikutin syairnya, ada syairnya di Instagram Al-Fajir. Yang punya Instagram silahkan dibuka Instagramnya, ada di story. Instagramnya apa Beb? Syaugi Al-Habsyi, SYAUGI Al-Habsyi. Bisa dibuka di story, itu ada syairnya. Insya Allah isinya manfaat berkah buat kita, semakin semangat lagi kita dalam sholat, semakin khusyuk lagi kita dalam menjalankan sholat. Sallallahu alaihi Muhammad. Salatullah